Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hardian di Hipnocare Indonesia, tempat belajar komunikasi melalui hipnosis, hipnoterapi, NLP, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hipnosis ya. Kali ini kita akan bahas tentang tahap berikutnya, yaitu setelah kemarin kita bahas tentang pre-induction. Sekarang kita bahas tentang induction atau induksi, atau bahasa simpelnya adalah menidurkan dengan cara hipnosis. Kita akan bahas tuntas bagaimana caranya dan tekniknya. Simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang pre-induction, yang salah satunya ada namanya tes sugestivitas ya. Tes sugestivitas ini sangat penting karena kalau tes sugestivitas kemarin kita gagal, maka sudah dipastikan Anda tidak akan bisa melalui tahap induction atau menidurkan atau induksi yang saat ini. Jika Anda sudah bisa melakukan tes sugestivitas kemarin, maka kita langsung menuju ke tahap berikutnya, yaitu induksi. Tujuan induction atau induksi ini adalah mengarahkan kesadaran klien untuk meningkatkan kompetensi daripada subconscious klien kita tersebut dengan cara ditidurkan ya. Teknik induksi ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara relaksasi. Tekniknya yaitu dengan cara membuat klien kita atau orang ini relaksasi mulai dari kaki sampai dengan kepala, atau sebaliknya dari kepala sampai dengan kaki. Kita lemaskan ototnya, kita bikin rileks, kemudian kita tidurkan. Kita sugesti dengan sugesti yang membuat orang ini menjadi rileks, ngantuk, dan tidur gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail caranya bagaimana, tapi sebelumnya saya akan bahas cara yang berikutnya. Cara yang berikutnya adalah menggunakan cara focusing atau teknik fokus ya. Yang pertama bisa menggunakan namanya flying hand, yaitu klien disuruh fokus dengan tangan kita ya. Suruh melihat telapak tangan kita, kemudian orang itu dibikin rileks menggunakan sugesti dan gerakan tangan kita seperti ini. Ketika orang itu sudah fokus dengan telapak tangan kita, maka kita tidurkan ya. Atau bisa dengan cara menggunakan pendulum ya, yang biasa seorang hipnotis pakai, yaitu dengan pendulum ya. Ya, dia suruh fokus terhadap pendulum tersebut, kemudian nanti setelah fokus dibikin rileks, kemudian ditidurkan. Atau dengan cara suruh melihat telapak tangannya, kemudian didekatkan, kemudian ditempelkan kepada matanya untuk menutup mata dan tidur. Teknik focusing ini banyak sekali caranya, bermacam-macam. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di pelatihan yang kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah teknik confusion ya. Teknik confusion ini biasanya sifatnya cepat ya. Kemudian orang ini dibikin bingung. Itu adalah beberapa teknik induksi atau menidurkan di dalam dunia hipnosis ya. Tentunya masih banyak sekali yang belum kita tampilkan. Untuk caranya, tahap-tahapannya kita akan bahas lebih detail lagi di video saya berikutnya terkait dengan teknik induksi ya. Jadi nanti kita akan bikin satu cara teknik menidurkan, kemudian dikasih sugesti juga untuk meningkatkan performa diri kita ya, atau menyelesaikan masalah kita. Kita nanti akan sampaikan setelah tahap-tahap ini kita bahas tuntas. Tahap berikutnya adalah tahapan deepening. Tahapan deepening ini tujuannya adalah untuk memperdalam kondisi relaksasi klien ini sampai dengan tahapan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Ada beberapa cara teknik deepening. Yang pertama yaitu dengan cara counting, yaitu dengan cara menghitung. Setiap hitungan 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 5 Anda akan masuk tidur lebih dalam lagi, 10 kali lipat lebih dalam, 2 kali lipat lebih dalam, dan sebagainya. Kita mulai menghitung dari 1, rasakan tidurnya lebih dalam 10 kali lipat, 2, 20 kali lipat lebih dalam, dan seterusnya. Itu dengan cara menghitung ya, sampai klien ini benar-benar dalam ya. Atau dengan cara misalkan turun tangga ya. Jadi ketika dia turun tangga, Anda akan merasakan tidurnya lebih dalam. Kita sebutkan anak tangganya ada 10. Jadi Anda saat ini berada di tangga ke-10 ya. Jadi ketika Anda turun ke bawah, semakin angkanya ke bawah, maka Anda akan semakin tidur lebih dalam lagi. Yang berikutnya adalah dengan cara memperdalam dengan kenangan yang menyenangkan ya. Kenangan menyenangkan ini maksudnya ketika Anda sudah menidurkan kliennya, maka kita bawa ke dalam situasi yang klien inginkan ya. Kita pastikan dulu untuk kenangan menyenangkan ini kita dapatkan informasi dulu dari awal ya. Artinya pastikan
kenangan yang akan kita sampaikan ini diterima oleh klien. Jangan sampai nanti ketika kita sampaikan saat ini Anda berada di sebuah pantai, ternyata dia punya trauma tentang pantai sehingga dia bangun dari tidurnya. Nah, nanti kita akan mengulang prosesnya dari awal lagi. Jadi pastikan di awal kita udah bercerita Anda senangnya bertamasya kemana atau berlibur kemana, atau tempat yang Anda bikin rileks itu apa. Jadi nanti ketika kita tidurkan, kita bikin seolah-olah dia berada di satu tempat yang dia inginkan, misalkan di pinggir danau. Maka kita sampaikan saat ini sambil Anda menikmati tidur lebih dalam, bikin seolah-olah diri Anda saat ini berada di sebuah batu atau duduk di sebuah kursi atau di kayu atau apapun di pinggir danau. Nah, ceritakan situasi danau ini yang membuat orang itu bisa berimajinasi. Ceritakan situasi dan kondisi di danau ini yang buat orang ini lebih tenang, lebih rileks, dan lebih bisa berimajinasi dengan situasi danaunya ya. Nah, di sini sangat diperlukan keterampilan berkomunikasi dan imajinasi seorang hipnotis ya. Jadi membawa imajinasi klien ini berada di situasi danau yang menyenangkan atau menenangkan ataupun yang klien suka. Oke, kita udah belajar di teknik induksi dan deepening ya. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mengetahui klien kita yang sudah masuk kedalaman di level berapa ya. Kemudian kita akan melakukan sugesti sesuai dengan kedalaman yang dibutuhkan klien tersebut, dan sampai dengan yang terakhir yaitu terminasi. Jadi pastikan Anda simak video saya yang berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.